saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Fidelis Bolowotan SMM. Dalam video kali ini saya ingin berbagi butir-butir permenungan refleksi saya tentang misteri penjelmaan Allah atau misteri inkarnasi. Sang Sabda menjelma menjadi manusia. Judul permenungan refleksi saya ialah Fiat Maria menjadi model hidup beriman Kristiani. Refleksi saya ini didasarkan pada teks kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu momen penting dan sangat menentukan dalam sejarah hidup manusia, sejarah keselamatan manusia ialah peristiwa inkarnasi. Allah menjadi manusia atau firman menjadi daging. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 461 di sana dikatakan bahwa inkarnasi dipahami sebagai fakta di mana Allah mengenakan kodrat manusia dengan maksud untuk menggenapi keselamatan manusia di dalamnya. Berkaitan dengan ini, maka pertanyaan awal yang bisa kita ajukan ialah seperti ini. Siapakah Maria sehingga dia pantas menerima tugas dan tanggung jawab untuk menjadi ibunda Yesus Kristus, Putra Allah? Kalau Maria dipilih sebagai bunda Tuhan, itu berarti dia memiliki keistimewaan atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun di muka bumi ini. Pada bagian yang pertama ini, saya ingin memulainya dengan berbicara tentang inkarnasi sebagai peristiwa sejarah Sabda menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam teologi Kristiani, inkarnasi memang diyakini sebagai saat Allah melepaskan keistimewaan, keagungan, atau kemuliaannya sebagai Allah, kemudian mengenakan kodrat manusiawinya melalui perawan suci Maria. Pilihan Allah pada Maria menjadi ibunda Tuhan pada dasarnya tidak hendak mengatakan bahwa Maria itu hanyalah alat atau sekedar alat, instrumen fisik yang dipakai oleh Allah lalu selesai, atau Maria tidak hanya sekedar dijadikan sebagai alat impersonal yang dipakai oleh Allah. Berkaitan dengan ini, maka sebetulnya kebundaan Maria tidak hanya sekedar menjadi seorang ibu yang melahirkan atau seorang wanita yang melahirkan. Maria tidak hanya sekedar menjadi bunda Allah begitu saja. Kebundaan Maria justru mencakup atau meliputi aneka macam aspek. Meliputi jiwanya, kehendak bebasnya, akal budinya, hati, serta seluruh hidupnya, seluruh dirinya. Maria menerima tugas dan tanggung jawab sebagai ibunda Tuhan itu secara penuh, secara bebas, sebagai seorang makhluk yang bebas. Dia menerima peran barunya ini dalam kebebasannya sebagai bunda Yesus Kristus yang adalah Putra Allah. Maria menyetujuinya melalui fiatnya yang sangat monumental itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan jawaban bebas ini, Maria dimungkinkan menjadi seorang wanita yang mampu bekerja sama dengan Allah. Setiap tanggal 25 Maret, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita yang pada masa lalu dikenal sebagai Hari Raya Inkarnasi Ilahi. Ini merupakan perayaan iman gereja, suatu perayaan iman yang direnungkan setiap hari dalam pendarasan doa Angelus
dan dalam pendarasan doa rosario berkaitan dengan misteri atau peristiwa gembira. Nah, kabar sukacita ini itu juga merupakan pesta di mana segenap umat Katolik merayakan Sang Sabda menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, verbum caro factum est. Dan sesungguhnya ini merupakan momen pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Dengan menjawab ya terhadap Tuhan, dimulailah suatu babak baru, suatu era baru dalam lintasan keselamatan manusia dan dunia, yang kemudian akan disahkan sebagai perjanjian baru dan kekal. Jawaban ya Maria yang dia katakan di hadapan malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu merupakan sebuah refleksi sempurna tentang Yesus Kristus itu sendiri. Di mana ketika dia memasuki dunia, seperti yang dikatakan dalam surat kepada umat Ibrani yang menafsir atau menginterpretasi Mazmur 39, di sana dikatakan, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Berkaitan dengan misteri penjelmaan atau misteri inkarnasi ini, salah seorang kudus dari Prancis, Santo Louis-Marie Grignon de Montfort, atau biasa dikenal dengan nama Santo Montfort, dia merefleksikan misteri inkarnasi dalam butir-butir pemahaman atau konsep teologis, refleksi teologis yang bisa saya bagikan secara singkat pada kesempatan ini. Apa yang dipahami Santo Montfort tentang misteri penghampaan diri Allah, misteri inkarnasi ini? Santo Montfort dalam tulisan-tulisannya dia mengatakan atau dia melihat misteri inkarnasi, melihat penghampaan Yesus melalui Maria itu sebagai sebuah hal yang sangat mengherankan. Dia bertanya, bagaimana mungkin Dia yang maha tinggi, yang tak tertampung, sang tak terhampiri, Dia yang ada dalam tanda kutip, mau datang kepada manusia, cacing-cacing tanah dalam tanda kutip, yang tak ada apa-apanya. Yang maha tinggi turun ke dalam dunia dengan cara yang sempurna dan ilahi melalui Maria yang rendah hati. Ia tetap meyakini bahwa pada peristiwa penjelmaan ini, Yesus sama sekali tidak kehilangan kealahan dan kekudusannya. Ia sama sekali tak terbagi dan tak tercampur. Teolog klasik, Bapak orang miskin dan misionaris apostolik ini melihat bahwa yang tak tertampung itu mau membiarkan dirinya diterima, ditampung sepenuhnya, dan dilingkupi secara sempurna oleh Maria yang kecil dan rendah hati, tanpa melepaskan sedikit pun kodratnya sebagai seorang Allah. Jadi bagi Montfort, Allah mendekati manusia, mempersatukan dirinya dengan manusia secara sempurna, malahan secara pribadi, melalui perawan suci Maria. Sekarang saya melanjutkan butir refleksi berikutnya dengan sebuah tema kecil berkaitan dengan inkarnasi sebagai kabar sukacita yang menyelamatkan. Peristiwa Allah menjelma menjadi manusia atau yang dirayakan gereja pada tanggal 25 Maret sebagai hari raya kabar sukacita itu merupakan saat pemakluman Tuhan yang menyelamatkan
yang memanggil seorang wanita muda dan cantik dari Nazaret dan mempercayakan padanya suatu misi besar dari sebuah karya keselamatan. Peristiwa penjelmaan ini itu juga sesungguhnya boleh direfleksikan sebagai saat atau medan perjumpaan antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dengan Maria, seorang makhluk bebas yang dalam kebebasannya yang penuh dan aktif justru memilih untuk menerima sabda keselamatan. Bersukacitalah, penuh rahmat, Tuhan menyertaimu. Kata bersukacita pada dasarnya itu merupakan salam para nabi. Di dalam Maria, rahmat karunia seorang putra adalah harapan bagi semua bangsa di muka bumi. Malaikat Tuhan mengundang Maria untuk bergembira, bersukacita, karena Allah telah memenuhinya dengan rahmat dan telah mengubah dan menguduskan seluruh dirinya dalam inkarnasi Sang Putra. Saudara-saudari, warta tentang hal ini sejatinya terjadi dalam suatu ketersembunyian. Maka dapat dikatakan ini merupakan suatu misteri di mana saksi istimewanya tiada lain selain Maria, perawan yang murni itu. Namun dia tidak sendirian dan tidak akan pernah berjalan sendirian. Maria tidak pernah bekerja sendiri dalam misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena tangan Tuhan yang kuat kuasa senantiasa menyertai dia. Dengan demikian, kita sebagai umat Kristiani, putra-putri Allah, putra-putri Maria, juga dalam hidup ini tidak bekerja atau tidak berjalan sendirian. Kita sekalian juga percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang datang, hidup dan tinggal di tengah-tengah kita melalui perawan suci Maria. Kata-kata yang disampaikan pada Maria oleh malaikat tadi diikuti oleh sikap atau reaksi tertentu dari Maria. Maria terkejut mendengar itu. Barangkali Maria juga merasa takut dalam tanda kutip. Dia merasa heran, tetapi juga sekaligus menunjukkan sikap hormatnya terhadap malaikat Tuhan, utusan Allah. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Saudara-saudari, jikalau melihat pernyataan malaikat ini, maka sebetulnya nubuat Nabi Yesaya benar-benar menjadi kenyataan. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya bab 7 ayat 14. Pertanyaan Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara-saudari, ini sebetulnya merupakan sebuah pertanyaan yang datang dari Maria. Bukan mau menunjukkan keraguan-raguan Maria, bukan menunjukkan sikap ragu-ragu Maria terhadap warta Allah yang disampaikan oleh malaikat itu. Mengapa? Karena Bunda Maria adalah seorang wanita beriman, memiliki iman yang dalam. Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Itu adalah sebuah pertanyaan yang keluar dari hatinya untuk mengetahui cara Allah bekerja di dalam melakukannya itu. Untuk mengetahui bagaimana Allah berintervensi
di dalam mengerjakannya itu di dalam dirinya, dalam hidup Maria sendiri. Nah, saudara-saudari, dengan bertanya demikian, sesungguhnya itu juga mau mengatakan bahwa Maria juga memiliki kesiapsediaan, memiliki totalitas, dan rasa ingin tahu yang dalam akan daya campur tangan Allah, akan intervensi Allah di dalam mengerjakan semuanya itu. Sembari Maria sendiri membuat pengamatan yang realistis tentang kondisinya, tentang hidupnya, di mana sudah ada janji pernikahan dengan Yusuf, meskipun belum ada realisasinya. Maria justru tetap hidup berdampingan dengan Yusuf. Roh Kudus akan turun ke atasnya dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi Maria. Dan ini adalah jawaban atas pertanyaan keingintahuan Maria tadi. Bandingkan Lukas bab 1 ayat 35. Allah melalui malaikatnya memastikan bahwa ia bekerja dengan sungguh-sungguh atas Maria. Dan sebagaimana kita ketahui, Roh Kudus ini adalah kekuatan dari Allah. Kekuatan yang maha tinggi, yang bertindak dalam diri Maria tanpa campur tangan manusia. Tanpa campur tangan siapapun. Allah bekerja di dalamnya. Allah bekerja di dalam semuanya ini. Oleh karena itu, di bawah tindakan roh ini, Maria lalu menyambut kehadiran ilahi. Dia kemudian juga disebut menjadi tabut perjanjian, rumah kencana, benteng Daud, bait suci kehadiran ilahi, dan bunda sang juru selamat. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari, kehamilan Elizabeth sepupu Maria yang diwartakan malaikat pada usia senjanya ini mau menunjukkan atau merupakan sebuah tanda ilahi. Dia yang dikatakan mandul itu justru masih dapat menampakkan kesuburannya. Dan saudara-saudari, inilah keajaiban Tuhan. Inilah mujizat yang dikerjakan Tuhan yang seringkali luput dari pengamatan dan pikiran kita manusia. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selanjutnya pada ayat Lukas bab 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari, setelah mengikuti semua dialog, percakapan dengan malaikat Tuhan tadi, Maria, dia tidak mengundurkan diri. Maria tidak membatalkan niatnya, tapi sebaliknya dia menaruh keyakinan penuh pada Tuhan. Dia menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuhan akan karya Allah yang terjadi di dalam dirinya. Fiat wanita Nazaret ini menjadi sebuah kegembiraan bagi kita umat Kristiani. Merupakan sebuah sukacita bagi Anda dan saya. Kegembiraan bagi dunia, bagi gereja, bagi semua orang, bagi kita yang mengimani warta ini. Penyerahan total Maria pada kehendak ilahi ini juga sesungguhnya mengingatkan Anda dan saya, mengingatkan kita akan suatu ayat dari doa yang diajarkan Kristus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Saudara-saudari, jawaban ya Maria dalam pengertian ini juga bisa mencerminkan model hidup kita sebagai umat Kristiani. Sebagai umat Kristiani,
Kita semua ditantang dan terpanggil untuk dalam kehidupan ini belajar setia, taat, rendah hati, dan penuh penyerahan diri seperti Maria, yang dengan fiatnya dia berani dan dalam kebebasannya menjawab ya pada tawaran, pada kehendak atau keinginan Allah menjadi ibu Tuhan, Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, satu hal lagi yang barangkali masih bisa direfleksikan pada kesempatan ini, pada bagian akhir dari permenungan saya tentang misteri penjelmaan ini, bahwa inkarnasi Allah, firman menjadi manusia atau sabda menjadi daging, yang dirayakan gereja secara khusus pada tanggal 25 Maret, itu perayaan gereja, perayaan iman gereja, perayaan iman kita. Dan dalam konteks ini, Bunda Maria tidak dipaksa untuk melahirkan Yesus, tetapi memilih untuk melakukannya dalam iman dan kebebasan yang aktif. Justru melalui iman Maria serta kasihnya yang besar kepada Tuhan, Sang Putra Allah berkenan masuk ke dalam ruang dan waktu hidup kita, masuk ke dalam ruang dan waktu sejarah keselamatan kita. Dari sebab itu, pantaslah gereja dan kita sekalian merayakan hari raya kabar sukacita dengan penuh sukacita. Meskipun kadangkala oleh karena kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita, karena dosa-dosa, kelemahan manusiawi kita, kita pun tak sanggup menghampiri dan menyelami betapa dalamnya misteri sabda menjadi daging ini. Namun saudara-saudari, kita bersyukur bahwa Allah yang Maha Tinggi kini mau menjadi seperti manusia, mau menjadi seperti Anda dan saya, dan tinggal di tengah-tengah kita dalam dan melalui Maria, ibunya yang suci itu. Seperti Allah yang telah merendahkan dirinya dan menggantungkan hidupnya pada Maria, demikianlah pola dan jalan yang sama, semangat yang sama yang telah ditunjukkan Allah ini bisa menjadi pola dan jalan cara hidup kita di dalam menjawab panggilan dan tugas perutusan yang Allah berikan juga kepada kita dalam hidup kita, di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan di dalam gereja. Maka saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, berkenaan dengan misteri Allah menjelma menjadi manusia ini, ada dua hal penting lain yang ingin saya garis bawahi pada bagian akhir dari refleksi saya. Bagaimana saya, Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk mengimani misteri ini dan menghayati misteri ini dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, dari pihak Allah, kita belajar merendahkan diri, membiarkan diri ditampung dan dibimbing oleh Maria. Dan yang kedua, dari pihak Maria, dia yang terpanggil untuk menyerahkan diri secara total pada bimbingan Allah. Kita belajar seperti Maria, yang juga dengan cara yang sama mau menjawab seperti yang dia katakan kepada malaikat Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Salam saudara-saudari. Demikianlah satu dua butir-butir refleksi saya yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini dalam permenungan tentang inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia, sabda menjadi daging, dan tinggal di antara kita dalam dan melalui Maria. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita sekalian. Amin.